di sana apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Baras apa kabar? Kak, ya alhamdulillah di sini di Malang. Ya, ini baru pertama kali ya Kak ya. Kayaknya saya ngobrol sama Kak Fitri. Iya. Kalau yang sebelumnya Kak Fitri ngobrolnya sama Kak Vicky kayaknya ya. Iya bener ya. Bener sama Kak Vicky. Iya. Makasih ya Kak ya udah ngeluangin waktu ini di tengah kesibukan kantornya. Saya seneng banget. Saya senang banget maksudnya bisa silaturahim langsung dengan Kak Fitri. Soalnya kan kita belum pernah ya ngobrol langsung. Meskipun Kak Fitri ini tidak bisa lihat saya, tapi saya senang nih bisa. Soalnya udah lama kan kita ini ya kenalan. Udah lama kenal. Mulai tahun berapa ya Kak? Oke, ini kita ngobrol santai aja Kak. Maksudnya kalau di Instagram sebelah kan rada resmi ya. Kalau di sini ngobrol-ngobrol santai aja kok. Kita udah dari tahun berapa ya Kak Fitri? Ya, ini ya. Pertama dari Dewa Snack itu 2000 berapa ya? Iya. Iya, itu masa sebelum pandemi apa pas pandemi itu ya Kak ya? Oh sebelum ya Kak ya kayaknya ya. Sebelum. Iya, berarti kayaknya sekitar 2018 ya Kak ya kayaknya. 2018 2019 ya Kak Fitri ya. Ya, mungkin 2020-an ya Mbak. Oh 2020 ya Kak ya. Sekitaran itu. Lupa juga. Iya, iya, wah, udah lama ya Kak, kita udah lama barengan ya Kak, udah 4 tahun baru ngobrol nih, seneng banget, ya Allah. Pengen sih Kak, maksudnya seneng banget nih silaturahim, terus ya pengen sih semoga nanti kedepannya bisa sering silaturahim gini. Iya, di sini di Malang ini sih Kak, udah mulai hujan meskipun tidak sering kayak gitu, angin gitu. Kalau di sana gimana Kak? Nusa Tenggara Timur ya Kak Fitri ini ya, NTT ya Kak. Kalau di sini ya panas, hujan juga tapi nggak intens hujannya, jadi masih jarang. Tapi panas, mulai panas. Lebih ke panas ya Kak Fitri ya kalau di sana ya Kak ya. Harus. Iya. Harusnya di sini kalau musim dingin harusnya panas, tapi ada juga hujan sekali-sekali. Iya. Oh Kak, kalau di sana kalau biasanya lagi musim hujan ya di tempatnya Kak Fitri itu ya hujan ya Kak ya. Iya. Sama ya Kak ya. Sama. Iya. Soalnya kalau di ini Kak kayak di Kalimantan itu katanya temen itu yang di daerah Kalimantan ya, katanya di sana itu seringnya hujan. Jadi meskipun kayak di tempatnya saya itu di Jawa gini ya, di sini itu lagi musim panas, di sana sering hujan gitu. Katanya kayak matahari itu mahal gitu di sana katanya. Tapi kalau di tempatnya Kak Fitri di NTT itu ini ya apa sama ya kayak di sini ya. NTT itu tergantung, kalau dia lebih ke barat curah hujannya lebih banyak, kalau ke timur lebih panas. Beda ini daerah. Kalau saya kebetulan ke barat, jadi agak lebih sejuk, curah hujannya juga lebih bagus. Ketimbang yang lebih ke timur memang panas. Iya. Daerah-daerah pesisir pantai itu panas. Kalau saya lebih ke gunung, memang jauh dari laut lagi daerah. Kak Fitri. Oh alah, Kak Fitri ini di daerah gunungnya ya Kak ya? Daerah sekitar gunung ya Kak ya? Lautnya jauh. Kak Sumba Barat ya? Kotanya? Sumba Barat. Iya. Lah Kak, tapi kayaknya Kak Fitri juga sering ke daerah kayak Jakarta gitu ya Kak ya? Buat tugas-tugas kantor gitu ya Kak kayaknya? Iya enggak sih Kak? Kalau tugas saja saya ke sana. Kalau sering Kak Fitri? Ya, tidak begitu sering, tapi adalah setahun 1 kali 2 kali ada. Dari ke sana. Oh iya. Selain ke Jakarta pernah ke ini Kak? Maksudnya biasanya tugasnya itu ke daerah-daerah Jawa kayak gitu enggak Kak? Apa memang maksudnya memang kayak ke Jakarta aja atau biasa ke daerah-daerah lainnya juga biasanya? Yang di luar NTT maksudnya sih? Oh sih, pernah ke Jogja, pernah ke Bali gitu sih. Yang lainnya baru ke daerah-daerah gitu aja.
Iya, iya, iya. Dan itu rombongan gitu ya, Kak, sama teman-teman kantor ya, Kak Fitri ya? Kadang sendiri, kadang rombongan. Hmm, Kadang, berarti udah biasa ya, Kak ya? Ini apa, dinasnya itu ini ya, apa namanya, keluar-keluar kota gitu ya, Kak Fitri ya? ya. Kak, saya itu sebenarnya penasaran sih Kak sama NTT itu sih Kak. Hmm. Saya kan karena kalau maksudnya di sana itu gimana sih Kak? Kayak yang rame apa sepi kayak gitu. Maksudnya kan kalau kayak Jakarta itu rame banget gitu ya Kak ya. Kayak Surabaya itu rame banget. Malang itu rame tapi tidak sepadat Jakarta dan tidak sepadat Surabaya kayak gitu. Kalau NTT itu daerahnya lebih ke gimana sih Kak? Maksudnya ya kalau kayak apa namanya kayak udah biasa gitu kayak supermarket ya kayak gitu ya ada gitu ya Kak ya. Kalau NTT, kalau ibu kota provinsinya memang rame, sudah padat. Tapi kalau yang kabupaten-kabupaten seperti kita, seperti di kami ini, eh, ya nggak begitu rame lah rame di Jawa. Tapi di sini sudah mulai apa kayak ya dulunya yang belum ada, sekarang sudah ada Indomaret, sudah mulai Oh, Alfamart mulai dibangun, Mister DIY, jadi sudah mulai berkembang lah, sudah bagus. Kebetulan kalau saya di Sumba Baratnya, tapi saya kerjanya di Sumba Tengah. Tapi Sumba Barat itu dulu Kabupaten Induk, Sumba Tengah itu apa pecahannya lagi, makanya masih lebih ramai di Sumba Barat ini. oh Kak, oh jauh ya Kak ya. Maksudnya Kak Fitri kerjanya katanya di Sumba Tengah. Kak Fitri stay-nya di Sumba Barat tapi ngantornya di Sumba Tengah ya Kak ya. Ya betul. Saya tinggalnya di Sumba Barat, Wah. kerjanya di sana. Tapi nggak jauh juga karena jalannya juga bagus ya, ini kendaraannya juga lancar. Oh, oh Jadi, iya iya. Berapa lama Kak biasanya perjalanan dari ini Kak apa tempat dari rumahnya Kak Fitri ke tempat kerja Kak? paling paling lama 1 jam, 1 jam sampai. Oh lama ya Kak ya. Iya iya. Kalau Kak jam jam berapa satu sih? Sampai jam berapa Kak? Kalau ngantor Kak Fitri Kak? harusnya dari sana pulangnya jam 3, jadi ya sampai rumah paling Oh, jam 4. Kalau masih ada lembur ya jam 5, jam setengah gitu. iya iya. Iya iya. Kalau Udah lama ya. Eh, udah lama dari ya Kak Fitri. 2009, dari 2009. Oh, lama ya Kak ya. Ya, Itu itu lulus kuliah langsung Kak? Lulus kuliah langsung kerja ngantor di sana atau saya gimana dulu kebetulan Kak? lulusnya 2005. Saya wisudanya 2005, terus Oh, pulang iya. pulang ke sini saya sempat ngajar-ngajar dulu di sekolahan. Kebetulan ada yang nawar mau ngajarin, oh boleh. Saya pernah ngajar di SD sama di SMP sempat. Saya Mm-mm, kan bukan dari basic guru, saya saya mm-mm, sempat sudah ngambil akta yang untuk guru itu, sudah sempat mm-mm. kuliah. Makanya karena kebetulan waktu beberapa tahun tes itu nggak ada formasinya, jadi saya ambil guru, saya ambil akta 4, sudah kuliah setengah jalan muncul formasi, saya ikut tes, lulus ya sudah, saya berhenti jadi guru, saya ngambil yang pegawainya itu. Jadi saya dari lulus, setelah Oh lulus iya. sudah ngajar dari 2005 sampai 2009 saya ngajar. Oh, Kak Fitri sempat ngajar ya Kak Ya ya. Kalau betul. jurusannya sendiri ngambil apa Kak dulu Kak Fitri kuliahnya Kak? Kalau saya tuh kuliahnya ambil, kalau fakultasnya fakultas FISIP, Mm-mm. ilmu sosial politik, Oh, tapi oh, jurusannya saya ambil administrasi niaga, jadi lebih ke bisnis bisnis oh, gitu. oh, oh alah. Kak Iya, Ya Allah, pantesan Kak Fitri itu suka jualan. iya, Emang kayak jurusannya itu ambil administrasi ini ya. Emang ya, lebih ke kayak bisnisnya iya. ya. Ya Allah Saya kalau Kak. kemarin saya ngambilnya basic malah lebih ambil ke manajemen produksi, dan itu lebih suka itu. Eh, Iya, Sebenarnya iya, tidak sinkron iya. juga fakultasnya sama ini, cuma ya memang masuknya di dalam situ. Terus saya kan basicnya dari SMK, saya kan masih Heeh. akuntansi, jadi lanjut terus ini gitu. Oh, iya, iya, iya. Kak dulu kuliahnya di mana Kak Fitri Kak? Di NTT, di
ibu kota provinsinya di Kupang. Saya Oh, sempat oke. sempat ini ya, sempat Ya sempat istirahat apa dulu setahun. Kak? Oh, Habis SMA, habis SMK itu saya istirahat dulu setahun. Saya di luar dulu setahun. Nah, habis oh iya iya. setahunnya baru coba ikut UMPTN di Universitas Negeri. Saya dapat ini kuliah. Oh, Kak, rehat setahun itu apa Kak? Maksudnya Kak Fitri, maksudnya itu rehat itu kerja atau Rehat apa tuh itu Kak kan aktivitasnya? kebetulan waktu itu kan orang tua saya, bapak saya saja yang pegawai. Terus waktu itu orang tua lagi membangun, lagi apa, bangun rumah gitu. Jadi Mm-mm. biayanya juga kalau saya harus kuliah lagi terbagi gitu. Terus ada adik yang sekolahnya Oh, di luar kota, itu lebih, saya tanggung orang tua masih banyak. Jadi saya istirahat dulu setahun, saya bantu jualan barang-barang oh, bekas itu, barang apa ya, barang impor gitu. iya iya, Itu iya iya. sempat Oh, 6 bulan saya jualan. Terus 6 bulannya kebetulan apa, ayah saya itu dari pulau yang berbeda di NTT. Jadi ayah saya itu di ujungnya NTT, ibu saya di ujung timur, ibu saya ujung barat. Jadi oh, saya sempat 6 bulannya itu ke keluarga di tempat bapak itu. Di sana saya apa, buat tas-tas dari oh, kerdus saya jual oh, di sana juga. oh, iya iya. Berarti kayak produksi tas sendiri gitu Bapak dulu. Tidak, kalau itu saya yang buat sendiri. Oh, Tapi dari kardus-kardus itu yang saya buat dari wah, itu, barang-barang bekas itu saya jual. iya iya. Habis itu Wah, baru saya wah pulang Kak. lagi, baru kuliah. Hmm. Iya iya. Wah, iya iya. Berarti berarti Kak Fitri itu ini ya, apa namanya? Dulu itu rehat rehat 1 tahun, terus berbikin memang untuk bantu-bantu Bapak kayak gitu ya. Ya, Bantu Bapak jualan dan itu produksi sendiri gitu Kak ya. Maksudnya bikin-bikin sendiri, bikin-bikin tas dari kardus sendiri kayak gitu ya. Jadi itu bahkan bukan Bapak gitu yang bikin ya Kak ya. iya. Tapi Kak Fitri sendiri. Kalau bapak saya, maksudnya itu saya di tempat, lagi ke tempat bapak saya, ke keluarga di kampung. Saya tinggal dulu di sana berapa bulan. Kalau orang Iya tua iya saya iya. di Sumba. Wah, iya iya keren sih Kak. Nah Kak itu kok bisa ya Kak waktu itu apa kepikiran untuk bikin tas dari kardus-kardus bekas ya Kak ya waktu Itu, itu? Memang itu kayak pertama dari kecil memang kreatif suka bikin-bikin apa? apa, waktu itu ya karena pertama itu apa, tugas sekolahnya adik di sekolahan. Terus Oh, saya bantu-bantu begitu, eh, akhirnya saya bisa buatnya. Terus pas ke tempat ayah saya itu ada bibi saya yang menikah. Kan di mm-mm, sana serba terbatas, mau kasih hadiah mm-mm. apa, mau dikasih kado apa gitu. Akhirnya cobalah berpikir, belilah untuk buat tas itu. Jadi saya bentuk ya dengan bentuk yang unik begitu. Terus pas waktu bibi saya menikah, saya hadiahkan. Dan pas waktu mau diantar ke rumah suaminya, ada yang lihat gitu, itu tasnya beli di mana, kok bagus, kok ini Oh, unik gitu. Nah, wah, mulai dari itu ya sudah, mulai ada yang pesan-pesan itu ya saya buat. Ada yang bisa buat tas desa, tas-tas untuk belanja pasar, kayak gitu gitu. Untuk isi buku, wah, box-box gitu, saya buat. iya iya, wah keren sih Kak. Nah, Kak, berarti itu selama 6 bulan bebikinan kayak gitu, terus setelahnya baru Kak Fitri kuliah gitu Iya, ya Kak ya? iya. Tapi itu kan hanya, kalau buat begitu kan seperti iseng-iseng, biar bisa dibawa kemana-mana sambil, misalnya sambil jalan-jalan sambil duduk di pinggir pantai, bisa sambil jahit-jahit. Itu kan tidak terlalu, gimana ya, butuh waktu yang ini, jadi bisa dibawa kemana-mana Iya. kerjaannya. Oh iya Kak, berarti ini Kak Fitri pas kuliah juga sambil jualan? Enggak? Iya, jalan juga. Tapi Yang dijual bukan tas, itu, tak pasti tasnya enggak bikinan lagi, tas enggak? enggak Oh, lagi, saya enggak, hanya yang itu aja sih, enggak buat lagi karena
cari itu kerdusnya juga harus terus yang bagusan, yang gudang garam yang tebal itu, terus harus dipotong pola-polanya terus segala macam. Saya tidak ini lagi, hanya sebatas itu aja. Iya, 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 iya. Gitu. Berarti pas kuliah itu yang dijual sudah barang-barang yang lain ya, Kak? Iya. Itu sudah yang Barangnya orang iya. ya, Kak ya? Nggak bikin sendiri. Hmm. Enggak bikin Iya, sendiri barang iya. orang. Nah, iya, Kak. Iya, maksudnya saya excited sama NTT sih, Kak. Karena kan stay-nya di NTT nih ya. Nggak pernah ke sana, cuma kayak dengar namanya. Dan ini maksudnya saya, relasinya saya yang dari NTT ini baru Kak Fitri aja dia. Kayak saya kayak kebayang NTT itu kayak gimana kayak gitu. Oke, saya nanya kampus juga. Nah, Kak, di NTT tuh ya kampus banyak gitu ya, Kak ya. Saya ini sih penasaran Banyak. sama NTT-nya. Banyak. Kalau dulu itu masih di ibu kota provinsinya saja kampusnya itu ada banyak. Tapi yang negeri memang cuma satu. Tapi sekarang ini di tempat saya juga sudah ada kampus, Mbak. Jadi yang cabang-cabangnya itu terus ada di beberapa kabupaten di Sumba Timur itu ada kampus, terus di ada beberapa pulau yang sudah ada kampusnya. Terus kalau di tempat saya ini dia lebih ke tempatnya keren, Mbak. Di sini pariwisatanya oke. Makanya Oh, kalau pernah dengar, coba dicek hotel terbaik sedunia itu adanya di Sumba Barat, oh, Mbak. Namanya oh, Niwatu. Di tempat iya, iya, saya itu. iya, iya. Hmm, Ah, iya, 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 iya. itu Iya, berarti hotel. memang ini ya, Kak, ya memang udah sama gitu ya, Kak. Maksudnya di sana itu fasilitasnya juga udah sebagus di daerah Jawa ya, Kak ya, memang ya. Di daerahnya Kak Fitri di NTT itu ya. Ya, memang tidak merata, tidak semuanya ini, Oh, sudah mulai bagus lah, sudah mulai. Di tempat iya, kami iya, masih iya. sepi. Kalau ke arah Jawa mungkin di desa-desanya juga sih segitu, cuma sudah mulai Islam. Iya, 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 Kak. Kalau kendaraan gitu, Kak, kayak maksudnya di sana kan mungkin kalau kayak mobil gitu udah biasa ya, Kak ya. Ya, Kalau kayak kereta gitu ada nggak sih, Kak, kayak gitu? nggak ada. Di sini pakai mobil Oh, aja, nggak ada oh, kereta, ada iya, bis, iya, iya, iya. Eh, nggak ada keretanya. Kalau kayak kapal gitu, enggak ya Kak ya? Soalnya malah daerah pegunungan ya, bukan di daerah Kak Fitri, bukan di daerah pantainya ya, Kalau kayak kalau kapal-kapal di gitu juga enggak ada. daerah pantainya dari sini kita ada sekitar 60-an kilo. Ada kapal, ada pelabuhan lautnya, tapi itu masih eh, belum yang kapal-kapal besar. Kalau kapal besarnya itu di Sumba Timur masih sekitar Hmm, 160 kilo lah ke sana itu kalau mau kapal iya, laut iya. di sana. Kalau Hmm. Terus, bandaranya ya itu di Sumba Barat Daya, dia sekitar 60-an kilo, 50-an kilo lah dari tempat saya. iya, iya. Ini Kak, kalau seperti kayak ikan gitu di daerahnya Kak Fitri ya, Nah, Kak Fitri kan Sumba Barat nih ya. ya Kalau kayak ikan-ikan gitu ya banyak juga ya Kak. Maksudnya banyak dijual juga ya. Saya kan katanya di daerah Gunung nih. Itu banyak juga ya banyak. banyak karena kan di sini kebetulan karena dia Kabupaten Induk lebih ramai, lebih Mm-mm. banyak orang apa warganya lebih banyak gitu. Jadi dari segala maksudnya orang-orang tuh dari segala lini lah ada di sini. Jadi kebanyakan orang tuh kebanyakan jualannya dibawa ke sini gitu. Jadi dari laut Oh, itu dijual ke sini. Terus di sini Sumba Barat itu lebih dekat ke Bima, daerah NTB. Jadi kan dia lebih ke oh, barat. Jadi ikan-ikan mereka ikan itu kadang dibawa dari sana. Jadi pakai ferry atau perahu motor itu karena cuma 8 jam dari sana. Jadi ikan itu dari provinsi sebelah juga sudah dibawa ke sini. iya, Banyak. iya. Saya ini apa namanya? Saya itu awalnya kayak yang ini apa da ekspektasi sih kalau akan tertarik nanya tentang NTT. Pas tiba-tiba barusan ngobrol sama Kak Fitri kayak saya tiba-tiba pengen pengen tanya gitu tentang NTT, kayak tiba-tiba excited kayak tentang NTT-nya kayak gitu. Nah, Kak, kalau kayak mayoritas agamanya gitu Kak di sana Kak
Ada enggak Kak mayoritas Kalau agama? Atau mayoritas random? random sih, tapi memang mayoritas di sini Nasrani, Kristen. Cuma Oh, kalau di tempat kita ini sudah ini sih sudah banyak juga yang Muslim, karena kayak dari nenek moyang apa begitu sudah kawin mawin apa terus banyak yang dari daerah, ada di NTT juga. Kalau di daerah-daerah pesisir itu banyak yang Muslim, itu turunannya biasanya dari, ada juga dari Bugis, ada yang dari iya. Jawa juga ada. Di sini karena lebih dekat ke Bima, daerah Iya. NTB, Heeh. makanya banyak juga orang Bima di sini. Makanya di tempat kita kayak satu Iya. wilayah gitu, di sini kita masjidnya di seputaran ini, masjidnya ada sekitar 5 mbak, 5 di satu ini, di Oh, kabupaten, satu oh, kabupaten di Sumba Barat ini masjidnya dia sudah 5. Dan kayak tempatnya itu kayak fokus di satu tempat, jadi kayak kalau masuk di kotanya itu ya seperti tempatnya orang mayoritas Muslim, padahal tidak. oh, iya, iya, Karena iya. titik kotanya itu yang diami orang Muslim, orang-orang orang Jawa, orang Bima, orang ini orang Muslim. Jadi kalau muncul misalnya di toko-toko di itu kebanyakan orang Muslim. Di pasar-pasar itu yang jilbab, yang apa, yang lebih identik dengan Muslim itu di ini. Terus ada Iya, lagi di iya. sini mereka tuh masih hidup dengan, di tengah kotanya ada perkampungan kayak bukit-bukit begitu, ada rumah-rumah Iya. adat di situ yang mendiami orang agamanya masih kepercayaan mbak, jadi mereka Oh, belum agama tapi kepercayaan. Di sini namanya iya, iya. Marapu. Nah, di sini Oh, namanya agama itu namanya wah. Marapu. Jadi Iya, mereka iya, iya. di tengah kota, cuma ada perkampungan lagi begitu, seperti bukit-bukit, nanti ada rumah-rumah adatnya, ada ini, terus mereka ada ritual-ritual adat gitu, Iya. ada hari rayanya. Ini sekarang lagi musim-musim ini, bulan-bulan Oktober ini mbak, mereka tuh ada istilahnya namanya bulan pemali istilahnya. Jadi di bulan Mm-mm. ini banyak hal yang tidak bisa dilaksanakan. Jadi kita yang orang lain, maksudnya bukan bukan mayoritas mereka juga harus taat gitu. Misalkan kalau di bulan-bulan ini Oh, nggak boleh pesta, nggak boleh ada keramaian, musik-musik oh, bunyi itu nggak oh, boleh. Kita ikuti. Terus kalau misalnya di bulan-bulan ini nggak boleh apa, bangun rumah yang harus bunyi-bunyi palu, masang sen, nggak boleh. iya. Jadi kita juga Oh, mengikuti gitu. Jadi iya, iya. kalau misalnya mereka ada yang melanggar, nanti dari apa kayak macam tua-tua adatnya dari kampung itu turun negur, Mm-mm. nggak boleh. Terus kayak apa kayak macam laut-lautnya gitu. Percaya nggak percaya sih mbak, maksudnya ya mereka karena mereka Iya. punya ini gitu. Jadi kalau ada di bulan-bulan sana ini, kalau mereka misalnya ada yang mau ke pantai apa dikasih peringatan, sebaiknya jangan dulu gitu, karena ini sekarang Oh, ini lautnya lagi gitu, dikasih tahu. Jadi kita oh, ya ikuti iya, aja, iya. percaya nggak percaya sudah ikut aja, menghargai gitu. Iya. Kak, berarti di sana cukup harmonis ya, Kak ya? Oh Apa sangat maksudnya ya, dengan ya. dengan beraneka ragam ininya apa kepercayaan, keyakinan, agama itu, tapi bisa berdampingan dan cukup harmonis kayaknya ya, Kak ya. Iya Maksudnya betul, kayak saling menghargainya satu sama lain itu ya, Kak ya. iya betul. Jadi Keren sih, contoh Kak. di daerah saya kak, ada namanya di sini, ini baru unik sih mbak. Kata itu Iya. kelompoknya namanya KPK, kelompok penggali kubur. Itu Oh, KPK. Jadi itu oh, kumpulan anak-anak muda, kumpulan eh, anak-anak muda dicampur mbak, ada yang Muslim, ada yang Kristen. Mereka tuh kalau ada yang meninggal, mereka rame-rame bagi gali kubur. Sekali ada yang apa oh, malam-malam ada yang meninggal, mereka pokoknya rame-rame, nggak ini, oh, nggak harus agamanya Muslim. Jadi iya. kalau ada yang Kristen meninggal ya Oh, mereka juga pergi bantu. Ada yang Muslim meninggal, mereka yang Kristen juga yang bantu. Jadi memang di sini iya, iya. harmonis lah Muslim. Iya, iya.
keren sih Kak. Soalnya apa namanya? Maksudnya kan em, cukup sulit ya biasanya apa namanya untuk bisa dengan segala perbedaannya hidup Iya, berdampingan dengan harmonis iya, itu biasanya sulit. Itu kayaknya maksudnya itu kayaknya jadi apa udah jadi kayak isu umumnya kita tuh. Kayak ketika banyak perpecahan itu karena perbedaan-perbedaan kayak gitu. Makanya ketika kayak gini dengan segala perbedaannya bisa cukup harmonis dalam berdampingan. iya. Itu Karena mungkin keren sih Kak. kita di sini kan sudah memang hidup random. Maksudnya kita kalau dengan orang lain itu sudah kayak biasa gitu. Jadi tidak kumpul di komunitas yang sama. Jadi di saat kita ketemu dengan orang yang berbeda itu sudah biasa saja. Kayak tidak ada gap, tidak ada. Jadi hidup Iya. yang penting bahwa maksudnya kalau lebih inti ke ibadahnya ya tidak Mm-mm. diganggu kan. Cuma kalau kehidupan Iya. berbaurnya sudah ini. Jadi kalau misalnya ada acara terus misal mereka eh, masak yang berpantangan, terus yang muslim nanti disediakan tempat khusus dan yang masak juga orang muslim Wah, gitu. Jadi tidak, iya, ini sih. Jadi seperti itu. Jadi sudah karena sudah banyak yang kawin mawin mbak. Misalnya ada yang mualaf, ada yang itu, misalnya nikah sama ini yang masuk Islam. Jadi sudah iyalah sudah paham, sudah mengerti lah. Dan di sini kalau oh iya, misalkan iya, iya. kita bertanya ke teman, misalkan ini haram atau halal, itu sudah hal yang biasa mbak. Saya kalau Oh, mungkin kalau di tempat iya, lain iya, kan mungkin agak iya, risih gitu kan, iya, misalnya nanti orangnya iya, benar. tersinggung gitu kan. Kalau di sini enggak. Jadi kalau Oh, misalnya kalau kita ini belinya di mana haram, haram atau misalkan mereka tahu ini haram, jangan dimakan ya, ini ada begini, dijelasin. Jadi kita aman karena sudah oh iya, iya. tahu gitu. Memang Mm, mm, mm. Terus Kak, kalau orang-orangnya keras-keras nggak sih Kak di sana Kak? Keras-keras apa ya Kak? Misalnya kayak dari ngomongnya atau kayak ya gitu-gitu sih Kak. Kayak gitu-gitu ya kalau enggak sih Kak? ngomongnya kita apa mungkin karena dialek mbak. Maksudnya, jadi kalau kalau kita ngomong itu memang agak-agak rada-rada kasar gitu kalau yang umum. Oh, Nah kalau iya. misalnya ini kayak contohnya ya misalkan kamu itu kan biasanya umum gitu. Kalau kita di sini Iya. kalau ngomong kamu itu kau gitu, kau gitu. Memang tidak Oh, ada niatan mau bilang kasar, iya. nggak ada niatnya Oh, kasar. Cuma oh memang iya. bahasa Iya. pasarnya, bahasa Oh, hari-harinya seperti itu. iya. Jadi kalau Oh ketemu iya. orang itu kalau yang baru ya sepertinya kasar gitu. Ya mungkin kalau Iya, iya, yang iya, iya. apalagi kalau yang di kampung-kampung itu memang agak sepertinya Iya, iya. kasar, tapi bukan maksudnya kasar, cuma dari Mm-mm. bahasa Mm. daerahnya Bahasanya aja. diterjemahkan ke ini jadinya jatuhnya kasar gitu. Padahal Mm. sebenarnya enggak juga gitu. Mm. Kalau bilang keras Iya, iya, enggak juga iya. sih. Makanya ini lucu kalau apa anak saya kan di pondok mbak, anaknya di Ngawi. Iya. Kan Oh, orang Jawa kan ngomongnya lebih lembut gitu ya. Jadi anak iya saya itu benar. sering kalau kalau pelanggaran sering dibahas mbak, karena memang karena kasar, karena dialeknya kasar mbak. Jadi saya ditanya sama ustazahnya, bu memang anaknya ini di rumah seperti ini mbak, ini bukan cuma di rumah mbak, ini satu NTT kita ngomongnya seperti itu ya. Lucu lagi. Iya, iya, iya. Iya. Jadi Aduh, Kak. kalau di sini kalau ngomong Iya, benar. ya seperti orang berkelahi, tapi maksudnya kalau ya karena kita sama-sama paham ya Iya, enggak iya. juga. Ya. Iya, 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 Ya, iya, iya. Benar, banyak benar. juga orang-orang yang dari Jawa apa segala macam sudah tinggal lama di sini ya dialeknya sama seperti kita. Seperti orang NTT. Iya, iya, iya. Iya, iya, Kak. Nah, Kak, kalau kayak adat sendiri gitu, Kak, di sana itu masih kental nggak ya, Kak, sama adat-adat khusus atau ada adat-adat khusus gitu? Karena waktu itu juga kayaknya Kak Fitri pernah cerita ya, kayak apa kayak miras itu juga masih biasa gitu ya, Kak ya, di sana. Kayak kayak ada pesta-pesta yang kayak miras itu juga biasa di sana kayak gitu. Itu termasuk yang memang ada agenda-agenda rutin perayaan-perayaan gitu nggak, Kak? Kayak Ya gitu tuh. ada sih. Maksudnya kalau yang khusus yang di tempat saya, mereka tuh biasa kalau miras itu untuk supaya
kalau kerja itu lebih kuat, yang cowok-cowok itu bisa Oh. lebih apa, kalau apa, lebih gampang begadang gitu kan kalau Hmm. menurut mereka. Terus tapi ada di tempat tertentu yang memang sajian adat gitu Mbak. Jadi memang itu disajikan di saat ritual adatnya mereka itu, mereka di miras itu disajikan gitu, seperti minuman adat lah harus diminum. Jadi kayak sudah biasa Oh. orang Iya. sini sama miras itu untuk Oh, sajian-sajian iya, iya. adat mereka. Jadi mereka buat sendiri, ada yang disuling sendiri, dibuat terus Oh. ada beraneka ragam. Dan masing-masing daerah ada punya khas, minuman khasnya itu. Tapi memang Hmm. mengandung alkohol. Iya. Iya, 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 iya. Oh, iya, iya. Berarti di daerah sana itu memang udah biasa ya, Kak? Maksudnya ketika orang minum miras itu bukan sesuatu yang kayak tabu gitu ya, Kak? Maksudnya kalau di sini kan masih tabu nih, kalau di Iya, daerahnya saya nih, di daerah Jawa nih. Kalau di sana udah biasa aja ya, Kak ya? iya. Tapi ya ada juga yang meresahkan sih, misalnya yang sudah Oh. anak-anak muda itu yang di luar-luar batas apa ya, kadang juga bikin rese sih kalau dari minuman itu. Iya, cuma ya tidak, kalau di acara pesta pastinya tidak terlalu. Iya, Maksudnya memang iya, iya, iya. disajikan. Hanya memang kadang ada juga Hmm. yang di luar itu ya bisa jadi masalah juga, berlebihan. Iya, iya. Nah, Kak, kalau agenda-agenda adat gitu mesti ada tiap bulan ya, Kak ya? Kalau di daerahnya Kak Fitri. Kalau di sini sih, kalau ritual adat yang besar itu yang ini sekarang ini yang saya bilang lagi musim, istilahnya namanya itu musim pemali. Apa ya, jadi mereka ada ritual hampir setiap hari, pergi ngambil hewan di hutan, terus nanti di Oh. apa darahnya dipotong ayam, itu ada mereka tuh. Terus nanti puncaknya seperti hari raya, jadi mereka hitungannya seperti tahun hijriah Mbak, hitungan Iya, iya. bulan-bulanannya mereka itu kalau di sini itu hitungannya bulan hijriah, jadi mereka eh, sering apa ya, ritual-ritual itu berdasarkan bulan-bulan kayak Islam gitu, terus ada bacaan, ada ini di, mungkin katanya dulu sih dari ada yang pernah datang ke sini, makanya di kampung di tempat yang itu ada Al-Quran kecil Mbak, ada Al-Quran Hmm. kecil di tempat adat itu, di mereka itu ada, terus kayak Iya. bacaan-bacaan yang diucapkan saat adat, apa adat adat gitu, ada juga disebut ini Mekah Madinah, maksudnya kita ada bahasa-bahasa itu kalau Oh, diperhatikan iya, gitu, iya. kayak lebih Iya. ini gitu sebenarnya. Tapi mereka itu masih apa animisme ya, apa itu yang belum mengaku mengerti apa agama gitu, tapi mereka percaya Oh. kalau nah Oh, iya, iya, belum ya, nggak yakin, belum belum Tuhan, meyakini adanya agama iya. ya, Kak ya. Iya, iya, iya. Tapi mereka itu apa ya, ada lah yang mereka sembah gitu. Iya, iya, benar. Jadi yakin kalau ada Tuhan, Nah, tapi mereka tidak menganut agama agama, apapun, tapi iya, yakin kalau ada Tuhan iya. kayak gitu ya, Kak ya. Jadi Iya, iya, iya. ritualnya gitu ada. Terus kayak macam pesta-pesta adat itu paling kayak berlaku kayak macam mereka lagi apa, pesta-pesta nikahan, mau mau tahapan-tahapan perkawinan itu ada tahap satu, tahap dua, segala macam itu. Tapi kalau kita yang muslim itu nggak gitu. Jadi kayak macam kalau mereka itu ada sistem belis, apa ngertinya belis itu apa ya? Kalau di sini misalnya belisnya itu kalau mau urusan harus bawa kuda berapa ekor, harus bawa beberapa ekor gitu. Hitungannya begitu. Makanya kata orang Nona Sumba itu mahal. Di sini karena memang kalau mau ngambil cewek sini belis, harus bayar belis dulu katanya. Seperti mahar tapi bukan mahar apalah istilahnya. Jadi Oh, kalau mau ngambil itu harus ada tahapan-tahapannya kan. Untuk mau iya, iya. sampai dia harus dibawa pindah ke rumah suaminya itu banyak Iya. tahapannya. Terus banyak yang harus Oh, dibawa. Terus iya, ditentukan iya, iya, misalnya iya. untuk dia sampai
diantar ke suaminya itu harus genap berapa ekor, dikasih misalnya 40 ekor, ada yang Iya. sampai 100 ekor Oh, bawa hewannya. Makanya di sini hewan tuh iya, mahal. iya. Udah Oh, alah, kerbau itu Kak. mahal. Ya, Iya kan, karena dipakai untuk kental. adat. Ya, Mm, kental jadi mahal. banget ya Kak adatnya di sana ya Kak ya. Ya, bentar. Iya, dan ini ya Kak, maksudnya semuanya memang harus sesuai adat ya Kak. Maksudnya kalau misalnya kan misalnya ini sih Kak, maksudnya da, dari segi materi kurang kayak gitu Kak. Misalnya ada Hmm. nggak sih Kak kayak gitu tuh, dari segi materi kurang terus nggak bisa jalan sesuai adat kayak gitu, boleh nggak sih Kak? Sebenarnya boleh, cuma kan lebih ke apa ya, gengsi Mbak. Lebih ke Oh, gengsi kalau kalau orang nggak bawaan aslinya gimana gitu. Terus apalagi mereka nih sistemnya gini Mbak, misalkan waktu orang tua saya misalkan ya, orang tua saya meninggal, ada keluarga seberang sana mereka bawa hewan ke tempat saya, misalnya bawa sapi mm-mm. apa kerbau gitu. Terus orang tuanya meninggal, saya harus bawa lagi Mbak, nggak boleh kurang dari itu, Oh, minimal sama atau lebih gitu. Jadi kayak sudah jatuhnya sih, kadang jatuhnya berhutang Mbak, kayak iya macam bener ya. tanggung jawab. Heeh. Tapi itu memang kalau di kita yang muslim tidak berlaku untuk yang mereka Iya sebenarnya masih bener. asli, memang asli asli sini itu masih berlaku. Jadi ya mau tidak mau ya, Iya, kalau tidak ada iya. harus pinjam dulu, utang dulu gitu. Oh, Atau iya iya. mungkin ya siap-siap, memang mesti disiap-siapkan. Kalau misalkan contohnya ayah saya meninggal, Mm-mm. saya sebagai anak perempuan, saya wajib bawa hewan Mbak, saya wajib bawa kerbau. Kerbau Mm-mm. itu di sini hitungannya tanduk, ukurannya tanduk Mbak. Panjangnya segini, harganya segini, panjangnya segini. Jadi kalau anak Oh, kandung, kalau bapaknya meninggal, anak perempuannya, kalau anak laki-laki itu tanggung jawab di hewan tidak ada, anak perempuan. Jadi anak perempuan kalau yang sudah menikah, jadi dia iya. harus bawa ke orang tuanya. Nah, kalau sekarang Mbak yang sudah sesiku itu bisa 50-60 juta satu ekor harganya. Iya benar Kak. Iya benar. Ya, Ya Allah, untuk iya, kerbaunya. makanya. Wah, Kalau yang iya, misalkan terus kadang kan dilihat juga dari apa ya, dari tingkat apa, kasta apa segala macam gitu. Nah, itu kadang kalau lihat dari segi-segi itu juga tergantung. Jadi lebih kayak gengsi sih Mbak. iya. Padahal ini ya Kak, maksudnya padahal di sana itu tidak mesti orang-orangnya itu dengan tingkat ekonomi yang maksudnya menengah ke atas gitu ya Kak ya. Tidak mesti, ada juga yang memang menengah ke bawah gitu ya, ada gitu Iya, ya Kak ya di terus sana itu. iya. Terus ada juga yang saya kadang kayak mereka ya saling menyokong gitu sesama saudara. Ada juga yang seperti itu, saling Oh, bantu. oh, oh, iya, 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 iya. Bagus sih Kak. Maksudnya kalau dari ceritanya Kak Fitri memang kayak di sana itu harmonis banget sih. Kayak persaudaraannya itu memang kayak bagus banget sih Kak. Maksudnya meskipun dengan beraneka ini ya, beraneka agama kayak gitu. Terus dengan segala adatnya kayak gitu. Ya emang bagus banget. Tapi ini Kak ya, di NTT tuh welcome gitu Kak ya. Dengan misalnya kalau ada orang di luar NTT yang datang ke sana itu cukup welcome nggak sih Kak, orang-orangnya? Misalnya orang Jawa lah ya yang masuk ke sana kayak gitu. Itu tuh orang-orang di NTT itu juga welcome nggak sih Kak? Dengan Welcome orang-orang Mbak. di luar Ini sana. di sini kebanyakan yang orang Jawa yang sudah berapa turunan tinggal di sini nggak pulang-pulang banyak Mbak. Oh, oh. Aduh, lucu lagi. Betul Iya, lagi di sana. iya. berarti Banyak yang kayak berarti itu. memang memang di NTT itu ramah-ramah gitu kayaknya ya, meskipun maksudnya hanya dari logatnya aja yang keras gitu ya, tapi Iya. asli, tapi orangnya ramah gitu ya, sampai orang-orang itu pada betah gitu stay di NTT ya. Iya, banyak seperti itu, Mbak. Padahal mereka juga ada yang nggak, misalnya nggak punya pekerjaan tetap, misalnya jualan, Iya, jualan saja, itu iya. ada yang sampai berapa turunan tinggal nggak pulang-pulang banyak, Mbak. Oh iya iya iya. Nah iya Kak, kalau kalau lapangan pekerjaan sendiri Kak nih, saya excited pengen
pengen tahu tentang NTT nih. Kalau lapangan pekerjaan sendiri di sana cukup mudah nggak sih Kak? Kalau di NTT nih Kak? Kalau lapangan pekerjaan di sini lumayan. Sepertinya tidak begitu susah, Mbak. Apalagi sekarang kan sudah mulai banyak-banyak apa minimarket apa segala macam. Jadi anak-anak yang ini sudah yang SMA yang apa sudah mulai bisa lah kecil. Apa mayoritas Kak di sana Kak? Kerjaannya orang-orang di sana Kak? Kalau umum sih kebanyakan sih yang kantoran. Terus kalau yang lain ya jualan atau kerja-kerja di. Oh iya berarti ya sama aja ya Kak ya dengan di daerah Jawa ya Kak ya? Iya sama. Kalau Iya. kayak petani apa kan mereka kan musiman, tidak terlalu ini. Iya. Pedagang kan Bener. Ya. Jadi tidak banyak enggak Kak? Di sana yang apa namanya yang bertani gitu banyak enggak Kak di sana Kak? ya Mbak, jelas. Iya, di sana banyak enggak yang bertani gitu? Banyak. Kebetulan ya di sini masih banyak sawah, masih banyak persawahan. Oh. Bertaninya lebih ke nanam padi sih Mbak. Ada juga yang lain. Tapi kalau khusus Sumba Baratnya kebanyakan sih padi terus umbian. Oke, sayur-sayuran apa juga. Iya. Terus tadi Kak Fitri juga nge-mention hutan. Berarti di sana juga banyak hutan ya Kak ya? Ya ada. Tapi tidak terlalu ini lagi. Kayak agak ke sana-sana ya lagi gitu. Ada masih ada. Iya. Kalau kayak di daerah Kalimantan tuh kayak hutan-hutannya itu kayak banyak kayak kelapa sawit gitu-gitu ya Kak ya. Kalau di daerah Kalimantan gitu. Nah kalau di daerah Kak Fitri di NTT itu Kak hutan-hutannya itu banyak tanaman apa Kak biasanya Kak? Hutan-hutan jati gitu Mbak. Hutan jati, kelapa. Tapi kalau yang kelapa sawit apa nggak ada? Nggak ada sih. Iya. Saya auto ngebayangin tuh Pak ya Kak Fitri itu hutan di daerah gunung kayak gitu. Iya. Nah Kak, terus kan ini katanya Kak Fitri itu anaknya ada yang di Ngawi ya, apa mondok di Ngawi gitu di daerah Jawa itu kena jauh banget gitu ya Kak ya. Akhirnya Kak Fitri putusin apa namanya anak Kak Fitri ke daerah Jawa aja, ke daerah Ngawi gitu. Di NTT ini Kak, apa maksudnya kayak pondok sendiri gitu masih minim atau memang belum ada gitu Kak? Kok ini apa dia jauh ke Ngawi? Masih minim sih, masih kurang. Jadi kebanyakan memang kalau anak-anak yang mondok di sini tuh lebih ke arah Jawa. Malang juga banyak loh anak-anak di Malang. Iya. Kebanyakan di daerah Jawa sih mondoknya. Kalau mondok di sini ada juga, cuma tidak gitu. Iya. Oh iya berarti di sana itu ya pondok itu juga ada juga ya Kak di NTT itu ya? Ada. Cuma belum banyak ya Kak? Iya, belum. Oh iya. Nah Kak ada saya ini Kak udah mau 1 jam aja ini kita ngobrolnya nggak kerasa. Aduh Kak saya mau nanya ini sih terakhir Kak, ada perjalanan Kak Fitri gitu Kak dari dulu gitu sampai sekarang ada perjalanan yang Kak Fitri ngerasa kayak paling sulit nggak sih Kak di perjalanan Kak Fitri dari tadi perjalanan sebelum kuliah lah, masa-masa sekolah, terus masa-masa kuliah sampai di masa-masa kerja kayak gitu. Ada perjalanan yang Kak Fitri ngerasa paling sulit enggak sih Kak? Kalau saya apa biasa? Kalau semua Kak? Ya biasa saja. Mungkin ada sih yang sulit, cuma saya sih berprinsip Mbak. Kalau setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Di saat kesulitan itu datang pasti ada juga bersamaan dengan kemudahan. Di saat keburukan itu datang ada juga kebaikan yang menyelip di situ. Jadi tidak dianggap lah mungkin menurut saya. Oh
Oh, iya iya iya. Iya iya iya, Kak. Wah, iya bagus sih, Kak, itu apa namanya? Mindsetnya bagus banget sih, Kak, itu ngebuat apa namanya? Ngebuat kokoh gitu ya. Kalau lagi ngadepin kesulitan ngebuat bisa terus jalan tuh. Jadi kalau misalkan Dengan ada masalah, mindset kalau yang kayak misalnya ada masalah gitu, saya merasa bahwa ya kalau saya memang orangnya sedikit introvert mbak, jadi saya nggak suka cerita ke orang, nggak suka ini, jadi saya lebih lebih iya. memilih berdialog sama diri sendiri. Jadi Oh. kalau misalnya apa-apa Oh. itu saya kembalikan ke diri saya. Kalau misalnya ada Hmm. masalah ya mungkin saya yang begini, mungkin saya yang begini, mungkin saya yang begini. Jadi ya Oh, apa ya iya. untuk merasa bahwa oh mungkin karena begini nih karena saya, gitu. Jadi semuanya kembali ke saya. Jadi saya tidak untuk itu jadi di bawah enjoy gitu. Iya, nah Kak, mindset kayak gitu itu apa namanya? Itu tuh terbangun dari pengalamannya Kak Fitri atau memang dari keluarga gitu, Kak? Sehingga terbangun mindset-mindset kayak gitu ya, mindset tentang apa ya, kalau ada sebuah kemudahan nanti pastilah, kalau ada kesulitan pastilah nanti ada kemudahan. Kalau ada Iya. apa-apa lebih ke kayak yang dievaluasi diri sendiri bukan orang lain kayak kayak gitu. Itu tuh akhirnya pelajaran-pelajaran kayak gitu tuh Kak Fitri dari pengalaman atau memang tumbuh dari ini Kak lingkungan keluarga kayak gitu itu. Hmm, mungkin dari pengalaman ada juga dari yang maksudnya pengalaman dengan keluarga, pengalaman diri Iya. sendiri, misalnya yang bikin membentuk diri itu ya seperti itu Iya. gitu. Oh, iya iya iya. Karena dari kecil juga udah terbiasa mandiri juga gitu ya Kak Fitri ya. Ya, betul. Jadi Iya iya iya. Atau kalau atau ya, ini maksudnya juga kayak mungkin saya susah itu mikir Kak, sudah mungkin biasa. karena oh ya susah itu udah biasa. Iya Ya, benar. Saya mikir ini juga sih Kak. Mungkin bisa jadi kayak karena budaya di NTT itu juga mungkin cukup cukup keras gitu ya Kak. Saya juga udah tahu gitu enggak sih Kak. Makanya kayak karena emang cukup keras makanya kayak hal-hal yang sulit itu juga rasanya biasa aja gitu buat orang-orang di sana. Mungkin enggak Kak? Ada faktor itu juga. hmm, mungkin mungkin juga, tapi ya tidak semua orang sih seperti itu. Cuma ya bisa Oh jadi juga dari lingkungan dari iya 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 iya. Wah, kalau benar kalau banget sih. kalau kesulitan, kalau permasalahan semua orang pasti ada mbak, yang Benar. tersulit yang terberat pasti ada, cuma maksudnya eh, Iya. kayak gimana ya, kayak tidak jadi satu ini ya, kalau lagi ada masalah ya sudah maksudnya saya begitu, tidak terlalu dipikirkan, pasti ada jalan, Iya pasti ada iya. gitu aja. Iya, dan tidak semua orang Kak sebenarnya apa namanya maksudnya tidak semua orang sih punya mindset kayak gitu gitu. Maksudnya em, kita seringkali kalau dihadapkan dengan masalah itu kayak yang sulit kayak gitu. Terus kalau udah terlalu berat gitu biasanya ya pengen akhirnya berhenti kayak gitu. Ya kayak kayak gitu sih Kak. Nggak ngelanjutin hal yang memang lagi mau dikerjain kayak kayak gitu, stuck kayak gitu tuh, itu juga putus asa hal-hal kayak gitu. Jadi memang bahkan ini sih Kak ya, bahkan maksudnya belakangan ini kan banyak isu tentang mental health juga ya kayak gitu. Saya tidak tahu sih kalau di tempatnya Kak Fitri di NTT ya kayak gitu itu kan karena ini Kak kesulitan-kesulitan yang memang kayak dialamin kayak gitu tuh akhirnya sampai ke kayak mental health kayak kayak gitu, akhirnya sampai yang kayak menyelesaikan hidup itu juga jadi hal yang kayak udah banyak kayak gitu sih sekarang ini ya lagi kayaknya lagi hype ya hal-hal kayak gitu itu sih. Ya, kadang Tapi kalau Kak Fitri kadang kan udah orang terlatih. ya eh, kadang kan saya juga berpikir jelek juga sih kita kalau introvert ya, tertutup tidak, cuma Iya. ada kalau orang berkata gitu, saya tidak juga sih bilang gitu kan, tidak segala hal harus kita bicarakan. Saya kalau kita tidak bisa berdialog dengan diri sendiri kan kita bisa berdialog sama Allah. Saya minta coba ini gitu bagaimana, tapi kalau apa-apa kembali ke diri kita, apa-apa ini insya Allah ya apa, kita lebih lebih tenang, lebih tidak memikirkan apa sih yang kita mau cari, apa sih yang kita pusingkan, terus semua sudah diatur sama Allah, sudah ini. Mungkin kalau seperti itu mungkin jalannya seperti itu, terus mungkin diri kita yang punya kesalahan, yang punya ini, makanya dia kembali lagi ke kita gitu. Kembali seperti itu.
Iya, keren sih Kak. Nah, Kak, pendidikan agama di keluarganya Kak Fitri itu memang ini banget ya Kak, ya, dari kecil. Maksudnya Kak Fitri memang mendapatkan pendidikan agama yang bagus gitu ya, mulai kecil itu. Kayak, maksudnya kalau kayak saya itu kan pendidikan agama itu memang ini ya Kak ya, pencarian ya kalau saya itu dulu. Jadi kayak memang kalau saya itu ada momen hijrah gitu. Waktu itu di masa-masa SMA kayak gitu. Jadi kalau dari keluarga sendiri itu biasa sih Kak, kayak gitu. Kayak bukan sesuatu yang kayak hal yang penting atau sampai diajarkan atau gimana kayak gitu. Enggak. Jadi saya kayak memang kayak menemukan gitu dan ada proses hijrah waktu itu masa-masa SMA. Kalau Kak Fitri gimana? Kalau kita sih kalau di keluarga memang diajarkan dari ini, cuma tidak begitu yang ini. Memang saya juga pernah di masa kuliah itu sempat dengan komunitas yang ini, jadi saya mulai terbentuk, Oh, lebih terbentuk di situ. oh lebih terbentuk karena ketika kuliah itu berkumpul dengan komunitas. Kalau di sini tuh ini sih Kak, namanya kayak LDK, Lembaga Dakwah Kampus Ya, gitu. Di sana juga Kak? Oh iya iya. jadi Iya. kayak bukan ke kampus sih, kayak macam kayak ya kayak grup Rohis. apa ya kayak pengajar-pengajar gitu sih. Bukan di kampusnya, tapi apa ya, Oh, kayak organisasi gitu, tapi lebih ke yang dibentuk. iya 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 iya. Wah, keren sih. Excited banget nih dengan cerita Kak Fitri. Oh, udah kerasa nih Kak, udah mau 1 jam. Ya, Um, Makasih ya Kak ya. Ini sih Kak Fitri ada yang mau di share ndak ininya apa namanya mau mau nge-share ini ndak nomor WhatsAppnya Kak Fitri. Kak Fitri ini BTW juga kan jualan juga ya, mau nge-share ndak sekalian. Ini Kak Fitri masih jalan ya ininya ya, apa namanya maksudnya jualannya ya Kak Fitri ya? masih Masih ya. nah, masih kayak jualannya. Jadi Kak Fitri ini kan memang ngantor sekaligus ini ya Kak ya, jualan emang apa palu gada Kak ya, semua jualan jualan semua produk gitu ya, sesuai permintaan customer gitu ya Kak Fitri ya. Kayak Iya iya. Ya. Saya boleh boleh di share ya Kak ya, nomor WhatsAppnya Kak Fitri ya Kak ya. Maksudnya saya bantu nge-share nih, saya bantu bacain ya. ya, Nanti misalnya apa mungkin boleh ya Kak ya? boleh. Iya, misalkan nanti apa Kak Fitri ini BTW stay-nya itu di Waikabubak ya Kak ya? Ya, Benar ya Kak ya? di Kabubak. Waikabubak, Sumba Barat ya Kak ya. Ya, Terus ini apa namanya juga jualan barang apapun tergantung permintaan customer kayak gitu ya Kak ya. Jadi mungkin nanti kalau ada teman-teman yang mungkin apa namanya tinggal di daerah sana kayak gitu atau yang dari Jawa ternyata ke sana gitu ya. Jadi ada yang Kak Fitri terus butuh barang-barang apa gitu bisa pesen ke Kak Fitri kayak gitu, bisa bisa langsung ke WhatsApp gitu ya Kak ya, ya, bisa langsung WhatsApp Kak Fitri ya Kak ya, ya. di 081 237 39 647. Sekali lagi WhatsAppnya Kak Fitri nih ya, kalau bagi teman-teman yang mungkin stay di Waikabubak, Sumba Barat, NTT, yang butuh barang-barang apapun gitu ya, bisa ordernya ke Kak Fitri, atau misalkan teman-teman yang mungkin di daerah Jawa terus ternyata berkunjung ke Waikabubak, ke Sumba Barat, ke daerahnya Kak Fitri, butuh barang sesuatu bisa pesen nih ke Kak Fitri. Langsung WhatsApp aja nih ke Kak Fitri 081 237 39 647 kayak gitu. Oke 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 Kak, makasih banyak ya Kak ya udah nemenin ngobrol-ngobrol malam ini. Semoga nanti kita ada kesempatan ngobrol-ngobrol lagi ya Kak ya. Saya cukup excited sih Kak dengar ini cerita-cerita Kak Fitri tentang NTT kayak gitu. Semoga nanti bisa dengar juga pengalaman-pengalaman Kak Fitri yang lain. Di sana udah jam 9 ya Kak ya. Di sini jam 8. Iya benar, kurang 1 menit Iya jam benar. 9. Iya iya. Oke oke, makasih banyak Kak Fitri Iya, ya. sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.